Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas salah satu fitur andalan dari Drip Sender, yaitu Drip Message. Sebelumnya silakan Anda masuk ke dalam menu list, kemudian pilih salah satu list database yang sebelumnya Anda buat. Contohnya saya pilih yang ini. Di sini ada beberapa fitur yang akan kita gunakan nantinya. Namun sebelum kita membahas fitur Drip Message, kita akan coba fitur lainnya seperti Table View. Fungsinya adalah untuk menampilkan nomor kontak database. Dan kita juga bisa menghapusnya atau mengeditnya di sini, nama ataupun juga nomornya. Kemudian ada fitur Export CSV. Dengan ini kita bisa mendownload semua nomor kontak database yang ada pada list database kita. Misalkan saya mau mendownload seluruh kontak yang ada pada list database saya yang ini. Klik saja kemudian Export CSV dan pilih separatornya, lalu download kontak. Bisa kita lihat di sini list database sudah berhasil di-download. Kemudian kita juga bisa mengeditnya menggunakan Excel. Dan jangan lupa ketika menyimpannya kembali, silakan simpan dengan extension CSV agar bisa diupload kembali ke Drip Sender. Oke, selanjutnya ada fitur hapus list. Dengan fitur ini kita bisa menghapus list database yang sudah tidak kita gunakan lagi. Caranya gampang, silakan menuju list yang sudah tidak kita gunakan, kemudian tekan saja hapus list, maka list database kita akan terhapus. Namun hati-hati, ketika list database sudah terhapus, kita tidak bisa mengembalikannya lagi. Baik, sekarang kita akan belajar menggunakan fitur Drip Message. Apa itu fitur Drip Message? Fitur ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengirim pesan berantai kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam list database kita atau orang-orang yang merespon campaign kita. Jadi alurnya adalah pertama kita membuat list baru terlebih dahulu. Jadi kita buat list database yang baru, yang masih nol kontak ya, yang masih kosong. Kemudian kita akan membuat campaign yang nantinya campaign ini akan kita sambungkan ke list database yang baru kita buat, yang masih kosong ini. Ketika ada orang yang merespon campaign kita, maka secara otomatis nomor kontak orang tersebut akan dimasukkan ke dalam list database yang kita buat ini. Kemudian begitu orang-orang masuk ke dalam list database kita yang baru ini, maka mereka akan menerima pesan berantai yang telah kita siapkan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita praktek agar lebih mudah untuk dipahami. Di sini silakan Anda pilih terlebih dahulu list database yang ingin Anda berikan fitur Drip Message. Misalkan ini ya. Klik saja, kemudian di sini kita diminta untuk mengaktifkan fitur ini. Klik saja di sini menjadi aktif, kemudian klik tambah drip. Secara default, pesan pertama yang akan kita kirimkan adalah pesan selamat datang. Meskipun nanti Anda juga bisa mengeditnya di sini sebagai titelnya apa. Kemudian di sini ada pengaturan jadwal, berapa menit kemudian atau berapa jam kemudian atau berapa hari kemudian pesan ini akan terkirim. Jadi begitu orang-orang masuk ke dalam list database kita atau orang-orang merespon campaign kita, maka di sini kita bisa mengatur setelahnya apakah 2 menit atau 1 menit kemudian mereka akan menerima pesan otomatis ini. Kemudian di sini ada tipe pesan yang bisa kita pilih, apakah pesan plus media atau button message atau list message atau yang menggunakan template message. Oke. Kemudian jangan lupa kita simpan setelah kita berhasil men-setting pesan pertama ini. Oke, untuk mempercepat pemahaman Anda terkait dengan fitur ini, saya telah membuat Drip Message pada salah satu list database saya. Oke, di sini seperti yang Anda lihat ada 3 pesan berantai yang saya buat untuk mereka orang-orang yang baru bergabung ke dalam list database saya atau orang-orang yang merespon campaign saya. Di sini, di contoh ini saya sedang mengadakan
event webinar bisnis online gratis. Sehingga pesan saya seperti ini. Oke, jadi ketika mereka merespon campaign saya, setelah 1 menit mereka akan menerima pesan ini. Selain teks, saya juga mengirim atau mengupload gambar. Nah, seperti ini. Anda bisa mengupload file yang lainnya seperti video atau PDF atau yang lainnya ya. Jadi kita pilih pesan plus media, artinya pesan teks dan juga media berupa gambar. Simpan. Kemudian saya membuat lagi pesan kedua yang saya kirim otomatis pada 1 jam kemudian setelah pesan pertama terkirim. Jadi setelah selamat datang 1 jam kemudian saya mengirim pesan kedua. Pada pesan yang kedua ini saya memberi judul follow up 1 karena di sini saya akan mulai mengirim konten marketing. Di sini contohnya saya ingin menawarkan kelas webinar berbayar atau kelas webinar pro kepada mereka yang telah mendaftar kelas webinar bisnis gratis. Ini ya contohnya seperti ini. Namun berbeda dengan yang pertama tadi, pada pesan kedua ini saya memilih tipe button message. Kalau yang pertama tadi adalah pesan plus media, kalau sekarang saya pilih button message. Jadi di sini kita bisa mengirim pesan berupa teks, kemudian disertai dengan tombol call to action atau CTA. Jadi tombol ini saya buat yang tombol pertama tulisannya adalah daftar sekarang, kemudian tombol yang kedua saya beri tulisan tidak tertarik. Dua tombol ini masing-masing memiliki trigger yang berbeda atau memiliki respon yang berbeda. Jadi ketika diklik daftar sekarang, jadi kalau mereka tertarik dengan penawaran saya, mereka akan klik daftar sekarang. Kemudian setelah mereka klik, mereka akan mendapatkan pesan lanjutan dari pesan ini. Misalkan berupa link registrasi atau yang lainnya. Begitu pula ketika mereka mengklik tombol tidak tertarik, maka akan memberikan respon yang berbeda juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pesan yang ketiga yang saya buat di sini. Saya beri judul follow up 2 dan saya ingin pesan ketiga ini terkirim 1 hari setelah mereka bergabung atau mendaftar di kelas gratisan ya. 1 hari kemudian mereka akan menerima pesan ini. Di pesan ketiga ini saya menawarkan jasa layanan kepada mereka. Di sini saya memilih tipe list message. Dengan begini kita bisa mengirim pesan teks sekaligus juga daftar layanan atau daftar menu. Nah, kemudian di sini di pesan ini juga ada semacam tombol yang saya beri nama lihat layanan. Ketika orang-orang mengklik tombol lihat layanan, maka yang tampil adalah list layanan saya di sini. Ya, ada brand identity, kemudian ada web design, kemudian juga ada content marketing. Jadi ketika mereka tertarik dengan produk layanan saya, mereka akan memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jangan lupa di sini silakan Anda simpan. Oke. Kemudian penjelasan mengenai bagaimana cara membuat tombol, bagaimana cara membuat list message, nanti kita akan bahas pada video konten campaign. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.